Bergerak, 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 bergerak. Bergerak. 10%. Harga mati. Bergerak, bergerak, bergerak. Mantu Bekasi dan Besan Bogor bersatu. Karawang, Jakarta bersatu. Ribuan driver online mengisi Hari Kebangkitan Nasional dengan melakukan aksi demo serentak se-Indonesia. Untuk di Jakarta, penyampaian aspirasi diantaranya menyasar ke gedung DPR RI dan gedung Kementerian Perhubungan. Aksi yang bertajuk Gerakan Aksi Serentak atau GAS 10% ini diikuti oleh puluhan komunitas pengemudi online, baik roda 2 dan roda 4, dari Jakarta, Bogor, Banten, Bekasi, Cikarang, dan Kerawang. Penanggung jawab aksi, Fidin Prasetyo, dalam press release yang mereka sebar melalui akun jejaring sosial, menjelaskan bahwa gerakan GAS 10% bukan saja sebagai bentuk penolakan, melainkan juga sebagai wujud perlawanan driver online atas kebijakan aplikator yang merugikan mitranya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, aksi akan menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu, pertama, menolak arogansi kepentingan bisnis aplikator. Fidin menegaskan, arogansi bisnis aplikator telah merampas hak, baik sebagai pengemudi online maupun sebagai warga negara, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menuntut aplikator untuk menurunkan potongan atas order yang diterima driver online, yakni menjadi 10% dari 20% lebih yang berlaku saat ini. Menurut Fidin, pemberlakuan potongan komisi yang saat ini diterapkan oleh aplikator patut dilawan karena merupakan bentuk perilaku bisnis aplikator yang tamak, rakus, dan serakah. Hal itu tercermin dari pengambilan keputusan sepihak aplikator tanpa memperhatikan aspirasi mitranya, yaitu driver online, saat keputusan itu dibuat. Selain dua agenda itu, pergerakan ini juga mengosong agenda, yaitu tuntutan kepada pemerintah dan DPR agar melakukan intervensi guna menghentikan perilaku bisnis aplikator yang sangat eksploitatif dan manipulatif, sehingga dapat mencegah terjadinya perbudakan modern yang berkedok investasi teknologi daring. Fidin menegaskan, kebijakan aplikator hanya membuat jutaan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai driver online, baik roda 2 dan roda 4, sebagai objek eksploitasi untuk membangun dan mengembangkan ekosistem bisnis aplikator. Sementara itu, Ketua Umum Garda Indonesia, yang sekaligus menjadi salah satu pelopor aksi GAS 10%, yaitu Raden Igun Wicaksono, menyoroti kurangnya tindakan tegas pemerintah terhadap aplikator. Menurutnya, Kementerian Perhubungan hanya menghimbau tanpa diikuti tindakan berupa sanksi tegas kepada aplikator. Salah satu tokoh pergerakan driver online yang berpengaruh asal Kota Bogor, Syukur Suwardi, saat memberikan pengarahan sebelum keberangkatan rombongan dari Bogor menuju ke Jakarta, mengingatkan komitmen tuntutan aksi, yaitu turunkan potongan 10%. Sampai nggak tahu nih mau ngapain lu ke Jakarta, ya kan? Kita mau menuntut ke aplikator, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Berbeda dengan sebelumnya, aksi unjuk rasa ojol yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini mendapat dukungan dari mahasiswa Indonesia. Bahkan mereka secara terbuka menyatakan dukungannya dengan menyebarkan di jejaring sosial. Atas aksi yang akan dilakukan oleh driver online, dan kami minta agar Kementerian Perhubungan segera menurunkan biaya aplikator sebesar 10%. Dan yang terakhir, kami juga meminta agar memberikan perlindungan yang jelas kepada driver online seluruh Indonesia.
atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan, dan atas nama kesejahteraan para driver online seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama mengawal isu ini hingga tuntas dan tercapai semua yang diusahakan oleh kawan-kawan driver online Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara mendukung penuh penurunan komisi aplikator ojol maksimal 10%. Kami dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara menyatakan sikap tegas dalam mendukung perjuangan para pengemudi ojek online atau ojol di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, dalam menuntut keadilan atas sistem komisi yang selama ini mencekik penghasilan mereka. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPRI yang secara resmi merekomendasikan penurunan komisi aplikator dari 15% menjadi maksimal 10% merupakan langkah tepat dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil, terutama pekerja sektor informal digital seperti para mitra pengemudi ojol. Kami menilai, 1. Komisi tinggi selama ini telah menjadi bentuk eksploitasi digital yang merugikan para driver ojol yang setiap hari bekerja keras di tengah debu, panas, hujan, dan risiko jalanan. 2. Penurunan komisi menjadi maksimal 10% adalah bentuk keadilan distributif yang seharusnya segera diterapkan oleh para aplikator. 3. Pemerintah wajib mengawasi dan memastikan implementasi rekomendasi DPRI tersebut dijalankan tanpa penundaan oleh aplikator. Untuk itu, kami menyatakan 1. Mendukung penuh rekomendasi DPRI untuk menurunkan komisi aplikator layanan ojol menjadi maksimal 10%. 2. Menuntut aplikator segera menindaklanjuti kebijakan tersebut tanpa dalih teknis atau administrasi. 3. Mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersolidaritas bersama pengemudi ojol demi keadilan sosial. 4. Meminta pemerintah dan Kementerian Perhubungan serta Kominfo segera membuat regulasi yang berpihak pada mitra pengemudi, bukan hanya koperasi digital. Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap nasib para pengemudi ojek online yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Lan, merah, merah, merah. Tuntutan penurunan potongan menjadi 10% dari 20% bukan kali pertama disuarakan, melainkan sejak dari tahun ke-2017. Saat itu, driver online melalui wadah Asosiasi Driver Online Indonesia atau ADO bahkan pernah diundang secara resmi oleh Komisi 5 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat. Poin-poin yang disampaikan pada saat itu, diantaranya adanya regulasi sebagai payung hukum di bisnis transportasi online yang berkeadilan, baik untuk roda 2 dan 4, stop penerimaan driver online baru, penyesuaian tarif dan terkait aturan suspend bagi ojol, serta mengkritisi kebijakan aplikator lainnya yang merugikan driver online. Aksi unjuk rasa terus bergulir setelah tahun 2017. Ada aksi komando, gerhana, dan lainnya sampai hari ini dengan gas 10%. Perjuangan driver online alias ojol bukanlah instan, melainkan sudah melalui proses atau perjalanan yang cukup panjang dan menguras energi banyak pihak. Seiring waktu, wadah pergerakan berganti-ganti nama, dengan agenda yang hampir sama pada tuntutan di tahun 2017. Maka sudah sepatutnya, aksi kali ini benar-benar mendapat konsen serius dari pemerintah. Sudah tidak saatnya pemerintah merespon pergerakan dan tuntutan ojol se-Indonesia hanya dengan kata-kata dan janji-janji manis. Bukti nyata yang mereka tunggu dari pemerintah. Jutaan ojol menanti aksi konkret bahwa pemerintah selalu hadir dan membantu rakyatnya yang mengalami penindasan atau ketidakadilan. Bukti bahwa pemerintah adalah milik rakyat, bukan milik oligarki, dan bukan milik pengusaha yang memeras keringat rakyat. Bukti bahwa pemerintah benar-benar berdiri di tengah-tengah rakyat untuk memberikan kesejahteraan yang berkeadilan. Sudah saatnya legislatif dan yudikatif berada di baris terdepan bersama rakyat, bukan lagi berada di barisan belakang. Jika tidak ingin dikatakan bodoh,
atau kata-kata kritikan pedas dan sumbang lainnya oleh jutaan ojol dan atau rakyat yang pastinya juga banyak dari mereka yang menjadi konstituen para legislatif yang berada di DPRD dan DPR RI.